Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thoibatun Citra Rahmadani, SPI MSI, dosen tetap Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada kesempatan ini, saya sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada video ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknologi Budidaya Perairan Laut. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan memiliki kode KW 61216 untuk semester 6 dengan bobot 3 SKS, terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pertemuannya berjumlah 16 dengan 14 pertemuan tatap muka, 1 UTS, dan 1 UAS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti pada bidang keilmuan teknologi budidaya perairan laut, Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram. Dengan mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami, dan mengevaluasi ruang lingkup teknologi budidaya perairan laut untuk keperluan aquaculture. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu bekerja sama dan mempunyai kepedulian terhadap masyarakat, bangsa, negara, dan lingkungan. Yang kedua, menguasai prinsip-prinsip perikanan dan aquaculture, serta yang terakhir, mampu mengelola lingkungan budidaya yang berkelanjutan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diberikan materi tentang ruang lingkup budidaya perairan laut, konsep budidaya integrated multitrophic aquaculture, teknik pemenihan dan pembesaran ikan kakap, abalon, teripang, lobster air laut, terumbu karang, dan dampak budidaya perairan laut pada lingkungan. Dalam proses pembelajaran, menerapkan student-centered learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses belajar, menjadikan mahasiswa aktif secara mandiri, dan menempatkan dosen sebagai fasilitator. Pembelajaran dilakukan dengan ceramah, diskusi, dan juga case-based. Referensi yang digunakan berasal dari berbagai jenis buku dan jurnal yang relevan dengan teknologi budidaya perairan laut. Untuk sistem penilaiannya terdiri atas proyek sebesar 60%, tugas 20%, UTS 10%, dan UAS 10%. Selanjutnya, berikut merupakan video pengajaran mata kuliah teknologi budidaya perairan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Itu ada yang sambil ngeluh, kenapa tadi kayak enak badannya? Ya, oke, tetap harus semangat ya. Jaga kesehatan. Oke. Jadi ini pertemuan kedua kita ya. Jadi sebelumnya kita udah ada ya materi tentang pengenalan tentang mata kuliah teknologi budidaya perairan laut. Nah, sekarang materi kita hari ini tentang IMTA atau Integrated Multitrophic Aquaculture. Sebelumnya udah saya sampaikan kan materi ini, jadi saya yakin pasti kalian udah mempelajari materi ini, ya nggak? Ya. Benar ya, kalau dari mukanya sih memang sangat meyakinkan nih. Oke, jadi sebelum saya masuk materi, saya ingatkan lagi ya, tolong handphonenya di silent. Kalau memang nanti ada sesuatu, bisa minta izin untuk keluar ya, biar tidak mengganggu jalannya kelas. Nah, sebelum masuk materi juga, saya mau memberitahu bahwa ini mata kuliah 3 SKS kan, dan nanti ada praktikumnya. Untuk praktikumnya, saya mendapatkan informasi, insya Allah kita akan melaksanakan praktikum terpadu, dan tempatnya kita akan keluar dari Pulau Lombok. Jadi insya Allah pada mau di mana nih? Bali. Oke. Insya Allah ya, dosen-dosen di bawah sedang rapat. Kemungkinan sekitar 90% lokasinya ada di Bali. Jadi kalian bisa belajar sambil liburan atau liburan sambil belajar nih.
belajar sambil liburan ya. Oke. Untuk absensinya saya ingatkan lagi ya, kita absensinya melalui SIA udah saya buka, dan nanti sampai 10 menit setelah perkuliahan ini selesai akan saya tutup. Jadi absennya nggak apa-apa, nanti setelah materi ini aja ya. Oke. Nah ini, aduh ini agak kurang jelas ya. Nggak apa-apa. Ini adalah RPS-nya ya. Jadi ini rencana pembelajaran kita di pertemuan kedua dan ketiga. Jadi nanti kita ngebahas kita ini ada 2 kali pertemuan. Di pertemuan kedua ini saya akan memberikan materi. Nah harapannya kalian nanti akan mengetahui pengertian atau definisi IMPA itu apa sih. Kemudian nanti bisa menganalisis kira-kira organisme-organisme apa saja yang nantinya kalau kalian mau budidaya dengan penerapan sistem IMPA, budidaya itu organismenya itu bisa kalian gunakan. Nah, sebelum kita masuk saya memberikan materi, saya ingin bertanya dulu, apa itu IMPA? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, silakan. Ya, IMPA itu budidaya yang komoditasnya atau biotanya lebih dari satu. Tujuannya untuk memanfaatkan limbah dari budidaya kayak pakan, itu akan dimanfaatkan oleh komoditas tambahan. Nah, untuk menjaga kualitas airnya. Oke, jadi kalau menurut Insani, IMPA itu kita membudidayakan lebih dari satu organisme, jadi nanti gimana biar lingkungannya bisa terjaga kualitas airnya ya. Oke, ada lagi yang mau berpendapat selain dari Insani? Ayo. Nah, kalau istilah polikultur kalian udah pernah dengar nggak atau pernah dapat materinya? Oke, nah kira-kira kalau di polikultur dan IMPA itu perbedaannya apa? Insani lagi, oke. Sisi kiri, kira-kira ada yang mau menjawab sisi kiri saya? Kiwi-kiwi? Belum, oke. Kita dengarkan dari Insani dulu. Oke. Kalau polikultur itu ya cuman budidaya lebih dari satu biota, tapi perbedaannya katanya pada kalau IMPA itu lebih ke kualitas airnya, lebih ke pemanfaatan limbahnya agar kualitas airnya terjaga. Kalau di polikultur tidak seperti. Kalau polikultur jadi seperti apa? Dia lebih ke budidaya lebih dari satu biota, tapi pemanfaatan limbahnya tidak dimanfaatkan. Oke, jadi kalau di IMPA kita mengatur nanti limbahnya kayak gimana. Kalau di polikultur cuma dua organisme aja tanpa memperhatikan aspek limbahnya kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau berpendapat? Oke. Nah, jadi ini ya, benar ya yang disampaikan oleh temannya Insani bahwa kalau polikultur itu merupakan sistem budidaya yang kita menggabungkan beberapa jenis komoditas. Nah, tetapi prinsipnya adalah setiap spesies tersebut tidak boleh berkompetisi dalam mendapatkan pakan dan ruang hidup, sehingga saling memanfaatkan antar spesies akan dapat tumbuh maksimal. Nah, jadi ini contohnya kayak polikultur di ikan bandeng dan di tanaman rumput laut Brasilia itu adalah salah satu contoh polikultur. Jadi dalam satu kawasan kita membudidayakan lebih dari satu organisme. Jadi yang penting mereka itu makanannya berbeda dan tempat hidupnya itu berbeda. Nah itu kalau polikultur. Nah kalau IMPA ini adalah suatu kegiatan budidaya yang produk sampingan atau limbah dari satu spesies dimanfaatkan oleh spesies lainnya. Nah, limbah ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, makanan maupun energi. Jadi benar yang disampaikan sama temannya ya Insani, kalau dalam konsep IMPA itu sangat kompleks. Kita memperhatikan dari segi aspek bagaimana si limbahnya ini. Karena seperti kita ketahui, masalah dalam budidaya itu kalau kalian pelajari pasti tentang apa? Tentang limbah salah satunya. Nah, limbah ini dalam sistem IMPA bisa kita manfaatkan, bisa dimanfaatkan dengan organisme-organisme lain yang kira-kira bisa membutuhkan. Jadi harapannya adalah nanti bisa jadi zero waste.
Oke, ini saya ada video. Oke. Ada yang dapat poin dari video yang saya putar tadi? Ada? Oke, gimana Elsa? Oh iya, jadi mungkin tadi dijelasin si kita ini dia itu butuh satu spesies utama yang kita kasih makan, baru kita harus ada beberapa spesies tambahan yang bisa terintegrasi sama si spesies utamanya. Jadi misal tadi dijelasin ada ikan salmon, kalau nggak salah tadi ikan salmon, terus ada keterangannya sebagai dari feeder, kemudian ada beberapa jenis rumput laut sebagai alat dari feeder, terus sama yang terakhir di bawahnya itu ada kalau nggak salah tadi kabar atau Ya. apa namanya Teripang. ya itu sebagai ya deposit feeder. Oke, tepuk tangan untuk Elsa. Nah, oke, jadi benar tadi kita udah melihat video tentang sekilas tentang INTA. Jadi INTA ini kita menggunakan beberapa jenis organisme dengan level yang berbeda. Jadi pembagian spesies yang berbeda atau tingkat tropik yang berbeda, sumber nutrisi atau sumber makanan mereka juga berbeda dalam satu sistem yang sama. Nah, jadi dalam menggunakan konsep INTA ini kita harus selektif, harus lihat dari proses biologi dan kimianya harus seimbang. Kemudian spesies yang dipelihara tidak hanya menjadi biofilter, tetapi juga memiliki nilai komersial. Karena kita namanya di aquaculture, dalam aquaculture itu pasti kita mengeluarkan modal yang besar. Dan tujuan dari aquaculture adalah harus apa? Dapat profit, dapat cuan. Nah, kalau nggak ada cuan, ngapain kita melakukan budidaya? Iya kan? Oke. Nah, ini berkaitan dengan namanya konsep blue economy. Pasti udah sering dengar kan tentang konsep blue economy. Jadi blue economy ini bagaimana sih mengharapkan dalam kegiatan budidaya bisa berkelanjutan. Kita bisa menghasilkan lingkungan yang sehat. Karena kalau lingkungannya sehat, lingkungannya bagus, tentu aquaculture bisa berkelanjutan, bisa terus menerus. Nah, tetapi kalau lingkungannya tidak sehat, kita mengotori dan tidak ada tidak ada pencegahan, tidak ada kita kasih solusi dari masalah ini, mau jadi apa aquaculture kita ke depannya? Oke, jadi ada kebijakan ini juga didukung oleh pemerintah berdasarkan dari KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa ada kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sekarang harus berbasis ekonomi biru. Dan ada 5 strategi, dan yang konsep INTA ini lebih dekat dengan bagaimana pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat yang ramah lingkungan. Nah, yang ramah lingkungan itu salah satunya, contohnya apa? Dia harus zero waste, artinya tidak ada limbah yang dihasilkan dari sistem budidaya. Kalau kalian sering main-main mungkin ke daerah budidaya, pasti kalian sering melihat bagaimana pengolahan limbah kan. Nah,
dalam perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan yang besar, limbah ini sangat diperhatikan. Jadi ketika kalian contoh di perusahaan gudang itu, begitu mereka mau membuka sebuah perusahaan itu harus ada mereka membuat tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, di situ yang diperhatikan pembuangan limbahnya nanti bagaimana. Jangan sampai kita menarik air yang bersih, tapi kita mengeluarkan air yang kotor, kita mencemari. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh. Jadi budidaya itu benar-benar harus kalian menarik air yang bersih, mengeluarkan juga air yang sudah bersih. Oke, ini ada gambar dari konsep INTA. Oke, dari gambar ini kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Ini dari sisi kiri. Oke, misalnya mau maju lagi, silakan maju ke depan, terus jelaskan ke teman-teman kalian. Baik, ini maksudnya yang kita ini kan ada ikan ini ada termasuk komoditas utama yang kita bakal jadi biota utama yang bakal kita di sistem kita ini. Nah, kemudian ada pakan yang kita berikan kepada biota utamanya. Terus kemudian ada dari sini organik atau deposit feeder. Ini tripang ya, yang dimana pakan yang tidak termakan atau limbah yang tidak dimakan atau sisa limbah bakal diproses oleh tripang. Nah, kemudian akan disederhanakan menjadi anorganik. Kemudian anorganik ini bakal dimanfaatkan oleh rumput laut yang bermanfaat bagi pertumbuhan rumput laut. Kemudian ada kekerangan, yaitu ada scallop dan ya. Nah, ini fungsinya untuk filter feeder. Ya, ini untuk limbah organik itu bakal disederhanakan menjadi anorganik. Nah, kemudian ini ada bulu babi sama teripang juga. Ini limbah-limbah yang dihasilkan oleh ikan ini bakal disederhanakan oleh ini tadi. Kemudian dari sistem yang bakal diterapkan pada budidaya bakal kualitas airnya bakal tetap terjaga ya. Oke, terima kasih Sani beri applause. Ya, sudah sangat komplit ya penjelasan dari teman kita Insani. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh konsep INTA, di mana di sini kita membudidayakan satu komoditas utama. Biasanya komoditas utamanya itu berupa ikan. Nah, dengan konsep INTA ini, sisi positifnya adalah kita cukup memberi makan dari satu organisme itu saja. Jadi kita cukup memberi makan kepada ikan. Nah, tetapi kita bisa membudidayakan beberapa jenis organisme yang lain juga. Contohnya seperti apa? Kekerangan. Ya, jadi kayak scallop itu kita bisa gunakan dia sebagai filter feeder. Lalu ada teripang berfungsi sebagai organic deposit feeder. Kemudian untuk yang mengambil nutrien dalam bentuk anorganik itu ada si rumput laut. Jadi konsep INTA ini benar-benar basicnya adalah bagaimana konsep budidaya yang ramah lingkungan. Semua limbah tidak akan mencemari lingkungan, tetapi limbah-limbah tersebut dimanfaatkan oleh organisme-organisme lain. Oke, sampai sini mengerti? Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu atau bisa kita lanjut? Nah, jadi yang partikular organik itu bahan-bahan organiknya itu bisa dimanfaatkan oleh kekerangan dan teripang, kemudian bahan anorganiknya itu bisa dimanfaatkan oleh si rumput laut. Ini ada contoh ya di Kanada. Ini adalah sistem INTA. Jadi dia membudidayakan ikan salmon, kemudian ada kekerangan dan juga ada rumput laut. Oke, ini kalau kita lihat ya dari dekat sistem pengaturannya seperti ini. Nah, yang di sini ini adalah ikannya, yang di sebelah sini adalah si kekerangannya. Kemudian di bagian sebelah sini ada rumput lautnya. Jadi satu kawasan ini dia
membudidayakan 3 jenis organisme yang saling berintegrasi satu sama lain. Oke, ini juga ada penelitian ya dari Robert Derby di tahun 2021. Dia membuat desain bagaimana melakukan konsep IMTA dengan budidaya dengan komunitas utamanya itu lobster. Sama kita tahu juga ya kalau lobster itu memiliki nilai gluon yang sangat tinggi. Jadi ada lobster, kemudian ada rumput laut dan juga untuk detritus. Kalau detritus ini biasanya kita menggunakan organisme berupa tripa. Oke, lalu ini juga ya ada penelitian tentang bagaimana sih performa budidaya rumput laut yang dipelihara di sistem IMTA dengan yang tanpa sistem IMTA. Jadi sudah ada penelitian dilakukan dan ternyata hasilnya dengan sistem IMTA pertumbuhan dari si rumput laut ini lebih tinggi dibanding yang kontrol. Di sini bisa kita lihat pertumbuhan biomasa dalam sistem IMTA itu mencapai 696,35, sedangkan yang kontrol itu di 586,78. Jadi dengan data ini bisa kita lihat bahwa ternyata sistem IMTA ini juga sangat mendukung, bisa mempercepat pertumbuhan. Nah, ini ada keuntungan IMTA. Yang pertama, pengurangan limbah menggunakan biofilter tentunya ya, karena tadi limbah baik dalam bentuk organik maupun anorganik itu bisa diserap oleh hewan-hewan yang kita pelihara, organisme-organisme yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, pencegahan penyakit pada daerah budidaya. Karena apa? Karena harapannya dengan konsep IMTA ini lingkungan itu terjaga, jadi kualitas airnya bagus, diharapkan tidak ada penyakit yang muncul dalam budidaya tersebut. Kemudian yang ketiga, peningkatan nilai ekonomi dan peningkatan keuntungan melalui diversifikasi. Ya, karena kita bayangkan kalian melihara 3-4 organisme dan semuanya organisme ini memiliki nilai jual yang tinggi. Tentunya ini akan menghasilkan keuntungan. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya? Oke, Elsa, gimana? Tadi kan udah dijelasin bagaimana sistem IMTA, dijelasin beberapa keuntungan dari IMTA itu sendiri. Kemudian pertanyaan saya, apakah dari sistem IMTA ini punya kekurangan tersendiri atau bagaimana? Oke, jadi ya karena tadi kita udah membahas ya, terima kasih Elsa pertanyaannya. Dengan udah membahas ini semua keuntungan-keuntungan, kira-kira apa sih kekurangan atau kelemahan ya? Oke, kalau kita lihat sekarang kelemahan dari sistem ini tentunya sistem IMTA ini tentunya yang pertama di pemodalannya yang cukup besar. Kita lihat kalau kita mau membangun satu budidaya aja, contoh ini Elsa mau membudidayakan ikan kerapu, pasti ada administrasi usahanya kan, hitung-hitungannya itu cukup gede. Kalian harus mempersiapkan apa? Kerambanya harus mempersiapkan ikannya, pakannya, segala macam aksesnya kan. Nah, bayangkan dengan IMTA ini kalian mau membudidayakan 3-4 organisme. Jadi yang kendala yang pertama dalam IMTA ini ya tentu dari segi modal ya. Nah, modalnya harus cukup kencang. Kemudian yang kedua juga ini masih dalam tahap penelitian untuk di Indonesia sendiri. Jadi makanya di Indonesia ini masih sangat jarang kalau kalian menemukan konsep budidaya IMTA. Karena gini, kita nggak tahu kira-kira seberapa banyak sih rumput laut yang bisa kita gunakan. Contohnya kita melihara ikan sebanyak 20 atau 30 ekor. Nah, tentu akan beda. Kalau kita melihara ikan 50-100 ekor, berapa sih kapasitas rumput laut yang bisa mengupdate bahan anorganiknya ini agar lingkungannya itu bisa lebih optimal. Jadi seperti itu. Gimana Elsa? Oke, baik. Kira-kira ada lagi? Oke, nggak ada? Baik. Kalau begitu, terima kasih. Nanti ini ada tugasnya ya. Ada tugas kalian buat kelompok. Nanti pembagian kelompoknya akan saya atur. Nah, jadi tugas kelompoknya itu kalian mencari jurnal mengenai budidaya IMTA. Kemudian kalian diskusikan dan nanti minggu depan kita presentasi. Ya, kalian presentasi. Jadi tugasnya ini seperti apa? Kalian mencari suatu artikel, kemudian kalian memposisikan diri kalian ini sebagai seorang ahli. Jadi kalian ceritanya seorang ahli yang ditunjuk untuk melakukan ada proyek besar nih. Jadi dananya gede, terus kalian ditunjuk untuk membuat konsep budidaya IMTA. Jadi nanti kalian jelaskan ya, kenapa kalian memilih organisme tersebut.
kemudian interaksi hubungan antara satu organisme dengan organisme yang lain. Oke, paham? Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan atas waktu kesempatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.